Selamat pagi, Pak Erwin. Selamat pagi, Bu Erni. Gimana ini? Sedang sudah sudah mengajar? Apa masih mau ada jam lagi nih? Sudah mengajar barusan di kelas Oke. 8. Ini saya mau menyampaikan bahwa besok saya akan, kalau Pak Erwin ada waktu, saya akan melakukan supervisi akademik. Kira-kira kapan ini bisanya, Pak Erwin? Eh, Bisa besok Ibu Erni Oke. di kelas 8, jamnya jam setengah 10. Jam setengah 10 ya. Oke, jam Oke. setengah 10. Oke, kira-kira kalau boleh saya tahu ini, besok Pak Erwin mau saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana ini tentang mengajarnya nih yang Oke, Bu. Jadi tadi saya masuk kelas 8, ini dari sisi pengelolaan kelas, ini kok sepertinya cukup membuat saya ini ekstra seperti itu. Nah, mungkin besok ini saya ingin bagaimana pembelajaran itu dalam hal pengelolaan kelas ini lebih terkondisikan, lebih baik seperti itu, Ibu. Oke, jadi Pak Erwin ingin lebih meningkatkan ini ya, bagaimana Pak Erwin melakukan pengelolaan kelas sehingga bisa terkondisikan seperti itu Pak Erwin. Iya, betul, Ibu, betul. Kira-kira persiapan apa ini yang akan dilakukan Pak Erwin untuk bisa mewujudkan itu? Persiapannya mungkin yang pertama saya bisa lakukan adalah saya akan membuat apa namanya dinamika kelompok terlebih dahulu, Ibu. Di Hmm. kelas 8 itu akan saya bagi kelompok, mungkin 4 atau 5 kelompok. Kemudian yang kedua adalah saya akan memberikan instruksi yang cukup jelas terhadap masing-masing kelompok tersebut, baik itu terkait dengan menyimak satu materi tertentu sampai kemudian produk atau hasil yang diberikan oleh anak-anak di masing-masing kelompok. Gitu. Jadi persiapannya Pak Erwin akan membuat dinamika, bagaimana bisa membuat dinamika kelompok dan membuat instruksi ya yang jelas. Seperti itu ya Pak Erwin ya. Betul, betul, Ibu. Kira-kira ada media yang mau digunakan Pak Erwin buat Oh, pembelajaran besok? oke, betul. Media yang saya pakai besok adalah, jadi yang pertama ini adalah satu LCD proyektor, karena Gitu. nanti ada video yang harus mereka tonton. Kemudian yang kedua adalah satu video speaking untuk mencairkan suasana supaya anak-anak tetap bersemangat dengan bahasa Inggris. Seperti itu, Ibu. Oke, ada Kemudian pesan. yang paling penting adalah media yang saya pakai ini adalah tentang satu lingkungan sekitar, gitu, Ibu. Jadi medianya tentang gimana? Bisa diulang Pak Arif, Pak Erwin tadi? Yang berikutnya adalah lingkungan belajar sekitar, karena besok itu anak-anak akan menemukan apa namanya mencari kosakata bahasa Inggris di sekitar lingkungan, gitu. Jadi Pak Erwin akan menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber Oke, pembelajaran. Betul. oke, benar. Oke, semoga Pak Erwin bisa ini untuk bersiap-siap terlebih dahulu sebelum kita lakukan supervisi besok. Oke. Oke, siap, Bu. Terima kasih Pak Erwin, selamat bersiap-siap ini untuk Oke, besok. terima kasih banyak, Ibu. Terus, gimana Pak Erwin pagi ini sudah siap ini? Alhamdulillah, insya Allah siap, Ibu. Monggo Oke, Ibu bisa ke kelas bersama saya. oke, monggo saya Oke, ikut Pak Erwin. oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mister. Okay, very good. How are you today? I'm fine, Mister. Before we start our lesson today, please, Captain of the classroom, prepare yourself and your friends for praying together. Silakan ketua kelasnya berdoa. Oke, Mister. Berdoalah si anak-anak. Kemudian begitu selesai, baik apa namanya, who is absent for today? Siapa yang hari ini absen tidak masuk?
Nothing, Mister. Tidak ada, Pak. Oke, thank you. My students, anak-anakku, we have a guest here. Kita punya tamu di sini. Tamunya adalah Ibu Kepala Sekolah kita. Beliau ingin melihat ini, pembelajaran di dalam kelas 8 ini seperti apa. Nah, untuk itu, tidak perlu canggung, tidak perlu takut ya, anak-anak ya. Nah, eh, apa namanya, tetap belajar seperti biasa. Ibu Eni, Ibu, monggo silakan bisa duduk di belakang Ibu. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih. Oke, my students, one, two, three, eyes on me. One, two, three, eyes on you, kata si anak-anak, ini yang speaking. Kemudian, alright, my student, today's lesson, pembelajaran kita hari ini is how to make a vocabulary, how to find the vocabularies in our school. Bagaimana menemukan kosakata yang ada di sekolah kita. Can you explain, can you tell me 10 things. Bisakah ceritakan kepada Mr. Erwin 10 kosakata yang ada di dalam kelas kita? Coba Mr. Erwin ingin tahu si A. Oke, Mr. Pen. Oke, good. Pen, back. Semuanya menjawab. Alright, very good. Mr. Erwin, today I will divide the classroom into 5 groups. Mr. Erwin akan membagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Oke, I will count one by one. Mr. Ewin akan menghitung satu per satu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bergantian. Oke, who got number one? Siapa yang dapat nomor satu? Raise your hand. Semuanya angkat tangan. Oke, for number one, please. You have to make a circle with the group with your friends in the group one. Yang mendapat nomor satu silakan berkumpul bersama nomor satu di sebelah sana, nomor dua di sebelah sini, nomor tiga sampai terjadilah ada 5 kelompok. Nah, berikutnya, alright, my students, now please you have to look at this video. Silakan kita tonton video ini bareng-bareng dulu. Ditontonkanlah satu video tentang beberapa kosakata atau mungkin dialog percakapan tentang kosakata di sekolah. Nah, kemudian alright, my students, ini adalah sebuah video tentang kosakata. Siapa yang sudah mendapatkan 10 kosakata dari video ini? Saya Pak, saya Pak. Oke, you. Kelompok ini silakan ditulislah. Kelompok ini silakan ditulis. Coba dipresentasikan apa saja kosakata dan artinya apa. Majulah beberapa di sana. Baru setelah itu, baik anak-anak, very good, luar biasa. Mr. Erwin ingin kalian sekarang menjadi detektif the kid detektif anak for find out the vocabularies in our school untuk menemukan kosakata di sekolah kita. Each group, masing-masing kelompok akan menemukan 20 kosakata. Kalau ada 5, nanti akan ada 100 kosakata yang akan kita tempel di kelas kita masing-masing. Yang akan ditempel di kelas kita ini. Oke, are you ready, my students? Yes, we are, Mister. Kemudian di kelompok 1 nanti menemukan kosakata in the mosque, di musola. Kelompok 2, please find out the vocabularies in the garden, di taman. Kelompok 3 sampai di kantor dan lain sebagainya. Kemudian mereka berpencar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Begitu selesai, mereka datang. Alright, wait minute, tunggu sebentar. Waktunya Mr. Erwin akan kasih waktu selama 15 menit. Alright, Mister. Kemudian mereka berpencar dengan kelompoknya masing-masing, mencari kosakata bahasa Inggrisnya dan juga bahasa Indonesianya. Kemudian 15 menit balik lagi ke kelas. Finish, my student. Sudah selesai, anak-anakku sekalian? Sudah, Pak? Oke, very good. Alright, kelompok 1, please come forward, maju ke depan barengan. Dibaca apa yang sudah kalian dapatkan kosakatanya. Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Very good. Tulis sekarang di tabel yang sudah Mr. Erwin siapkan. Oke, ditulislah. Kemudian kelompok 2 begitu sampai dengan kelompok 5. Setelah ditulis, kita cek bareng-bareng, kemudian semuanya menirukan saya beberapa kosakata, 5 atau 7 kosakata, dan juga anak-anak menirukan. Begitu selesailah pembelajaran. Oke, very good, my students. What is
What is it? What is your experience for today? Apa pengalaman Anda hari ini? Apa yang sudah Anda lakukan? Ya Pak, tadi kita belajar kosakata. Ada kosakata ini. Bagus anak-anak, luar biasa. Mudah-mudahan kosakata ini melekat dan bisa kalian hafalkan ya. Mr. Ewin akan tempel kosakata ini untuk menjadi kosakata harian kita. Oke, Mr. Thank you very much, my students. Now let's close our meeting today. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya ada satu hal dalam pembelajaran bahasa Inggris. You have practiced your English. Kamu harus praktek bahasa Inggris setiap hari bersama teman. Mudah-mudahan kosakata yang kita buat hari ini membantu untuk menguatkan percakapan kalian. Oke, thank you, Mister. Thank you. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Selesai. Bu Erni, monggo kita ke kantor. Monggo Pak Arwin, mari kita ke kantor. Ya, Monggo Pak Arwin, kita masuk ke ruangan saya, jadi biar kita bisa melakukan pembicaraan lebih nyaman. ya. Jadi kita akan melakukan sesi coaching pasca observasi kelas Pak Arwin tadi. Ya. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Erwin pada saat sesi pra-observasi, tadi Pak Erwin menyatakan bahwa akan meningkatkan potensi bagaimana Pak Erwin mewujudkan pengelolaan kelas yang terkondisikan dan membuat dinamika kelompok dan dengan instruksi yang jelas begitu. Menurut Pak Erwin nih, bagaimana Bapak menilai yang sudah dilakukan Bapak pada saat tadi di kelas? Oke, Bu. Jadi ya menurut saya pembelajaran hari ini cukup terkondisikan karena sebelumnya kemarin lebih tepatnya itu kurang terkondisikan. Sehingga persiapan saya tadi malam adalah saya membuat dinamika kelompok ini, pengelompokan seperti ini dengan instruksi yang jelas supaya mereka betul-betul memahami apa yang akan mereka lakukan dalam pembelajaran tersebut. Tentu instruksinya saya pakai dua itu. Yang pertama instruksi pakai bahasa Inggris dan yang kedua adalah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya menilai cukup berjalan dengan baik Ibu tadi pembelajaran di kelas. Jadi sudah terkondisikan, sudah kemudian instruksi yang disampaikan oleh Pak Erwin kepada anak-anak dengan menggunakan bahasa Inggris dan juga dibantu dengan bahasa Indonesia, seperti itu nih. Oke, betul Ibu. Menurut Pak Erwin, selama tadi kegiatan pembelajaran tadi, apakah Pak Erwin menemukan beberapa tantangan seperti itu? Oke, ada tantangan. Salah satunya adalah tentu dalam setiap kelompok ini tidak semuanya memahami seperti itu. Nah, tidak semuanya juga disiplin dan tertib. Ada beberapa anak yang kurang tertib dalam artian kurang tertibnya ini mereka ini punya inisiatif sendiri. Salah satu contohnya adalah kelompok 5, Bu. Tadi kelompok 5 saya tempatkan di di luar di daerah dapur seperti itu. Nah, ini malah anak-anak itu ada satu dua anak yang di situ beli-beli malah beli-beli atau makan-makan di situ. Bukan yang ngerjakan bantu temannya malah makan di situ. Nah, ini saya tegur di situ. Jadi itu mungkin kendalanya Ibu sehingga mungkin dari sisi pengkondisian kelas sudah jelas, namun dalam prakteknya ini ternyata perlu pengawasan yang cukup intensif begitu di setiap kelompoknya. Begitu Ibu. Jadi dari apa yang saya lihat tadi pada saat pembelajaran, jadi Pak Erwin tadi mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas nih. Ya, betul, betul. Jadi ada beberapa anak yang kurang tertib dengan membuat inisiatif sendiri sampai dengan
malah menggunakan waktu diskusi dengan ke kantin seperti itu nih Pak Erwin nih. kantin makan-makan di situ. Ada lagi enggak kira-kira tantangan selain itu Pak Erwin? Itu tantangannya. Kemudian yang berikutnya adalah tantangan yang kedua, mungkin ini Bu, apa namanya, tidak semua kelompok ini eh, senang ya dengan pelajaran bahasa Inggris. Nah, yang tidak senang ini kadang muncul kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang kemudian melemahkan, Hmm. melemahkan ke satu kelompok itu, yang cukup ya mengganggu dari keaktifan kelompok itu akhirnya seperti itu. Yang biasanya sudah semangat dilemahkan sama satu dua kata, ngapain? Sini aja dah, gitu-gitu Bu. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu tantangan kedua. Jadi bagaimana saya membuat nanti si anak-anak yang mungkin kurang suka ini, nah nanti akan saya masukkan ke satu peraturan. Di peraturannya adalah tidak ada no excuse, tidak ada kalimat yang mematahkan, nggak ada kalimat yang istilahnya itu membuat males dari satu kelompok. Mungkin Jadi itu Ibu. jadi tantangannya itu ada beberapa anak yang tidak suka terhadap bahasa Inggris gitu ya, sehingga membuat pengelolaan kelas yang tadi di apa menjadi tujuan utama Pak Erwin jadi terganggu seperti itu nih. Iya, betul Ibu. Kira-kira Pak Erwin punya trik apa untuk ini supaya anak-anak tadi bagaimana apa yang akan dilakukan Pak Erwin untuk itu? Oke. Untuk apa namanya strategi saya ke depan ini adalah kendala-kendala tadi itu akan saya masukkan dalam satu list peraturan sebelum mereka melakukan tugas tersebut. Jadi ada satu list peraturan misalnya, oke, before you go to this place, sebelum kalian menuju tempat itu, anak-anak sekalian, peraturannya satu, no food, tidak ada makan, misalnya. Sehingga anak-anak apa namanya, kalau kemudian ketahuan misalnya, kita ikat dengan peraturan itu. Kalau ketahuan, I will give you atau I will apa namanya, mengurangi, saya akan reduce your point, kita akan mengurangi nilaimu misalnya, gitu-gitu Ibu. Kemudian yang anak-anak tadi itu juga akan saya masukkan juga dalam peraturan. Jadi tidak ada kata-kata yang istilahnya itu melemahkan atau kata-kata yang kemudian menjadi pengganggu dari kelompok dan keaktifan kelompok. Barangkali itu strategi saya ke depan, Bu. Adakah orang lain atau dukungan lain yang akan digunakan untuk Pak Erwin untuk melakukan itu tadi sehingga Pak Erwin bisa mewujudkan tujuannya tadi untuk mengkondisikan pengelolaan kelas itu kemudian dengan menggunakan beberapa dinamika kelompok itu apakah ada eh, dukungan dari pihak lain yang nanti akan digunakan? Berkaitan dengan dukungan, mungkin nanti saya juga akan sharing sama teman-teman di kelompok bahasa seperti itu, Ibu. Kebetulan di sini ada guru bahasa Indonesia yang juga punya kemampuan bahasa Inggris seperti itu. Nanti kita bisa sharing di situ. Sambil lalu saya juga akan menambah wawasan saya untuk searching di internet kira-kira model-model apa namanya dinamika kelompok yang lebih variatif, yang lebih kondusif, sehingga anak-anak ini lebih tertarik untuk apa namanya untuk melaksanakan misi dalam dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Barangkali itu Ibu yang mungkin akan saya lakukan ke depan. Jadi bentuk dukungan lain yang akan digunakan oleh Pak Erwin yaitu dengan berdiskusi dengan teman serupun gitu ya Pak Erwin. Oke, betul. Dengan searching melalui Google gitu. Oke, Searching internet gitu maksudnya. Kemudian oke, mungkin masih ada lagi nih kira-kira Pak Erwin untuk yang mau dilakukan di kelas terkait itu dan tadi alternatif lain oke, mungkin oke. selain Jadi selain yang tadi, kalau di kelas mungkin kita akan tidak hanya sekedar peraturan secara di pembelajaran, tapi kita juga akan membuat peraturan dan itu akan menjadi keyakinan kelas, kemungkinan seperti itu. Misalnya
berkata yang sopan, berkata yang baik seperti itu. Jadi, Barangkali itu jadi intinya membentuk keyakinan kelas seperti itu ya Pak Erwin ya. yang betul. Oke, Ya, betul. Sehingga tidak hanya di pelajaran saya, harapannya di pelajaran teman-teman yang lain juga sama seperti itu. oke, bagus. Ini terkait dengan sesi kucing pasca observasi akademik hari ini. Kira-kira insight apa sih yang didapat oleh Pak Erwin terkait dari tujuannya tadi Pak Erwin melakukan pembelajaran tadi di kelas, kemudian dengan akhir sesi coaching kita ya ini hari ini. Gimana Pak Erwin? Oke. Inilah yang saya dapatkan dari proses supervisi akademik berbasis coaching ini adalah bahwa setiap problem yang saya terima, setiap problem yang ada atau kendala dan tantangan di kelas ini ternyata bisa digali gitu dengan proses coaching ini. Sehingga proses coaching ini sangat membantu saya untuk menentukan langkah dan aksi saya ke depan. Kalau selama ini saya kan mikir ini gimana ya, ini seperti apa ya, mana langkah yang saya akan lakukan terlebih dahulu, dampaknya seperti apa. Dengan adanya visi yang model seperti ini, Bu, ini supervisi yang saya harap ini lebih humanis, lebih kondusif, sehingga si guru ini tahu dan memiliki pandangan bagaimana perkembangan yang akan dilakukan pada sesi berikutnya. Mungkin hari ini saya ingin bagaimana mengkondisikan kelas. Mungkin perkembangan berikutnya saya ingin disupervisi tentang proses pembelajarannya. Mungkin berikutnya sampai terus sampai kemudian dari sisi pribadi ini berkembang terus sesuai dengan apa namanya apa yang menjadi tujuan utama saya, yaitu menjadi guru yang baik, guru yang menginspirasi anak-anak saya sehingga mereka nanti bisa semangat dan juga meniti keberhasilan di masa yang akan datang. Mungkin itu Ibu insight atau pembelajaran yang bisa ambil saya hari ini. Terima Jadi kasih banyak Ibu Eni. Jadi dari sesi coaching, observasi, supervisi akademik ini Pak Arief bisa menemukan, memberikan keyakinan kepada Pak Arief ya untuk malah ini sepertinya berkembang ini akan melakukan beberapa kompetensi lain, meningkatkan kompetensi lain Oke, dari betul. pengelolaan kelas itu tadi. Saya salut ini Pak Arief sudah malah punya pikiran berkembang ini dari sesi. Oke, betul. Terima kasih, Bu. Nah, ini saya tunggu nanti untuk di kelas lain dengan kompetensi yang berbeda ini Pak Erwin ya. Mohon maaf Pak Arif tadi ini. Ya, Pak Erwin ya. Saya oke, oke, saya bisa, Bu. tunggu untuk ini sesi coaching berikutnya. Semoga saya juga bisa membantu Pak Erwin untuk melakukan mengembangkan diri terus seperti itu. Ya, amin. Makasih, Bu. Oke, terima kasih. Monggo Pak Erwin bisa melanjutkan jam mengajar. Oke, saya ke kelas dulu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran saya. Oke, saya aplaus untuk Bu Erni sebagai coach dan Pak Erwin sebagai coach. Ini luar biasa dua-duanya. Oke, cuma kebetulan di sini untuk observer itu kan yang diamati hanya coach saja ya. Oke, dari apa yang sudah saya amati tadi, mulai dari awal kegiatan pra observasi, observasi sampai kegiatan pasca observasi itu keterampilan-keterampilan coach itu sudah nampak semua. Mulai dari bagaimana coach itu mau menyimak atau mendengarkan apa yang disampaikan coach itu secara aktif, tidak ada penghakiman di sana, kemudian mampu mengasumsikan pernyataan-pernyataan dari coach, kemudian mampu menangkap emosi dari apa namanya dari coach itu luar biasa. Kemudian eh, di setiap sesi ini selalu muncul pertanyaan-pertanyaan terbuka dari coach untuk si coach, sehingga si coach ini mampu apa ya memunculkan ide-idenya gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan itu ternyata si coach justru mampu menghadirkan ide-ide yang luar biasa yang tentunya untuk pengembangan dari si coach itu sendiri. Jadi dengan kata lain, coach ini sudah mampu memberdayakan coach dalam hal ini. Luar biasa. Itu saja dari saya.
sebagai observer untuk kegiatan latihan kali ini. Terima kasih Bu Erni sebagai coach dan Pak Erwin sebagai coach. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kegiatan yang berbeda tentunya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.